Shalom. Kita ambil saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah yang melawat bangsanya oleh karena kasih setianya kepada umat ciptaannya. Oleh karenanya, berdasar kasih dan anugerahnya, terimalah salam kami hamba Tuhan yang melayani hari ini. Selamat hari Natal, damai Allah ada pada kita. Sungguh hati kita dipenuhi sukacita Natal dan hari Minggu saat ini, karena perayaan Natal kedua jatuh pada hari Minggu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita sesuai dengan topik minggu hari ini. Firman itu telah menjadi manusia. Bersukacitalah, terimalah Dia, bernyanyilah dan beria-ria menyambut Rajamu. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datanglah padaku
Hukum Tuhan bagi kita pada pesta perayaan Natal kedua hari ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7 sampai ke 8. Demikian hukum Taurat Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Kristus anak Allah yang tunggal, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Hakim yang benar, kami hidup dan memperoleh kehidupan hanyalah dari kemurahan-Mu. Janganlah mengingat-ingat dosa kami, ampunilah segala dosa kami. Engkau yang telah menjadi manusia dan berada di antara kami. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Tuhan
Epistel pada Minggu dan perayaan Natal kedua hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 7 sampai 10. Kita responsoria membacanya. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat saya bacakan dalam bahasa Batak. Titing nama ragam. Guarni mingguta sadarion ima minggu pesta Natal paduahon ari hatutubuni Tuhan Yesus. Topik ni mingguta sadarion ima gabe daging mahatai. Bahasa Indonesianya, firman itu telah menjadi manusia. Napa dua hon torop ni par minggu nasalpu boi mata bereng di lembar titingta. Napa toluhon ruas nataba.
Mamuka minggu sadarion gaberuas ni huriat tama keluarga Samsul Pasaribu, Inang Epi Wanti Borusianipar, dohot sada dana bawa, napida sian HKBP Toba Teraju Resort Sanggau Kapuas. Nasida masuk gaberuas Wake Bethesda. Napaopaton Padidion Nabadia. Minggu sadario tanggal 26 Desember 2020 sada, dung sipul minggu arian, patupaon ni huriata ma Padidion Nabadia tuaka poso-poso ni huriata. Napalimahon perpunguan ujung tahun. Hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sada pukul 10 sia WIB patupaon ni huriata do perpunguan ujung tahun di huriat tahun asareta mahita madohotisa jala di perpunguan oma di pasahat huriata bridge manang jujur tahun huria dohot parhepengon ni huriata per 30 November 2020 sada. Nomor onom perpunguan keluarga manang pukul 00. Marhite titingon di sosohon huriata ma asa sude ganup keluarga patupahon pertanyaan keluarga pukul 00 WIB di Bagastabe. Jala acara boy mata jalo di pitu gereja di minggu sadarion. Papituhon perpunguan tahun baru. Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10.30 WIB. Patupaon ni huriata perpunguan tahun baru. Asa sude mahita ruas madohoti perpunguani. Napawaluhon permingguan huria. Minggu tanggal 2 Januari 2022 di Patupa huriata do permingguan. Ima pukul 8.30 sahatu pukul 9.30 WIB na masuk di si Wake Bethesda dohot Wake Ex Saudi dalam bahasa Indonesia. Adong do live streaming. Pukul 10.30 sahatu pukul 11.30 WIB na masuk Maranatha dohot Estomihe bahasa Batak. Na mangihut ruas Sibuano di Tangyang. Asa tabuan ma di Tangyang ta inang Nyonya Bakara Buruna Baban di Bagasan Parsahiton. Nomor 10 jadwal kor kategorial. Jalan nomor kor di minggu sadarion minggu arian ima ina Kamis. 10 sada selamat hari ulang tahun. Majelis dohot ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan turuas ni huriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 26 Desember sahatro di tanggal 1 Januari 2022. Nats pembimbing Filipi 4 ayat 4 tajahama di Bagastabe. Titing parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boima tabereng di lembar titing naungadong dihita. Molo tungadong akan nasala di siamanginang boima tapasahat tuuluan ni huria manang tusit tuata. Songoni matiting pakobasion manang parhepengon ni huriata di samingguon dohot akan nanay si hobasa tuminggu naroon. Mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program huria. Saya ditupahi Tuhani nasa pikiran gogo dohot pambahenata tu huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni huria tumingguon asature mardalan bayan sangap di goar ni Tuhata. Mauliate. Bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem, lihat yang
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal Madihita. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini dan sekaligus pesta Natal kedua tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara dan adik-adik sekolah minggu yang ada dalam persekutuan kita hari ini, tentu firman ini sudah berkali-kali kita mendengarnya melalui tema-tema Natal dan melalui liturgi-liturgi yang dibacakan di altar gereja oleh jemaat kita sendiri atau dimanapun kita merayakannya. Firman itu telah menjadi manusia. Jika kita mengarahkan apa itu firman dan menjadi manusia, kita akan diarahkan dengan penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu dalam bahasa Indonesia, kata itu, itulah yang menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Berfirmanlah Allah, ucapannya, perkataannya, itulah firman. Firman itu menjadi daging. Jadi Allah itu sendiri menjadi daging, menjadi manusia, turun ke bumi, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan melalui kehadirannya ke dunia ini tentu kita melihat kemuliaan Allah, di mana segalanya sudah diberitahukan oleh para pekabar-pekabar firman Tuhan, yaitu Yesaya, Yeremia dan Yeskiel, bahwa Yesus akan datang, Mesias. Dari sana sudah nampak kemuliaannya, Mesias, Juru Selamat manusia. Kemudian setelah Yohanes memberitakan firman Tuhan, akan ada yang lebih besar daripada aku. Di situ sudah datang juga ditentukan baga-baga atau janji
Yesus Mesias akan datang ke dunia ini. Kemudian apalagi kemuliaannya, dia lahir dari perawan Maria. Itu artinya Maria diberkati, diberi berkat melalui mengandung Yesus. Ini adalah anak Allah. Jadi bukan hubungan suami istri sehingga Yesus lahir, tetapi karena kuasa berkat karunia Allah. Jadi berbeda kelahiran Yesus dengan kelahiran kita. Kita karena hubungan suami istri, tapi Yesus bukan. Gabi-gabian siat todi porbadia. Dari roh Allah. Di situ kita melihat juga kemuliaan dan kebenaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh pekabar Injil tadi atau para nabi sebelum, bahwa Mesias akan datang. Kita melihat kemuliaan Allah dan kebenarannya. Di mana lagi mau kita melihatnya? Ketika ia lahir, ada bintang yang menerangi bumi, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Cahaya terang akan hadir melalui bintang. Itu adalah kebenaran yang dari pemberitaan firman Tuhan dan kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, dan menjadi kemuliaan di tengah-tengah kehidupan dunia dan kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak lagi harusnya firman Tuhan menceritakan atau menyampaikan hal ini, karena kita sudah mengetahuinya bahwa Yesus adalah Mesias, firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu sudah nyata sampai saat ini di dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan ini menirami kita, menyegarkan iman kita kembali, bahwa setiap orang yang menerima Kristus, yang menerima Yesus, yang menjadi manusia dan lahir, kita harus belajar yang pertama, bahwa Yesus anak Allah penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kasih karunia, dan karena kasihlah dia datang ke dunia ini. Jadi dipenuhi kasih karunia, kasih yang daripada sorga. Karena itu jika kita mau melihat Yesus, kita harus hidup di dalam kasih. Dang boy berengotai di hahulomon, dang boy berengotai di hapurtibion, tidak akan ada. Tapi marhuaso doibana di haulomon marhuaso. Tapi ketika kita hidup di dalam kegelapan, tidak akan ada di sana kecuali kita datang kepadanya. Karena itu setiap orang Kristen yang menerima firman menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, hidupnya harus penuh dengan kasih. Hidupnya harus penuh dengan kasih karunia.
Kasih karunia itu artinya kasih pemberian Allah. Jadi berbeda do holong ni portibion, dohot holong nasihat debata. Kasih karunia. Kemudian kita akan melihat Allah melihat Yesus di dalam kebenaran. Jadi setiap orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Maka Yesus akan tinggal bersama-sama kebenaran itu sendiri dan kita di dalamnya. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Yesus sendiri adalah hasitonga. Arong do edeni korama mangedihoni. Yesus hasitonga. Jadi akhirnya melalui firman Tuhan ini kita harus hidup di dalam kebenaran, maka Yesus akan hidup di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita. Kemudian firman Tuhan juga mengingatkan kita akan hukum Taurat. Musa memberikan hukum Taurat ada 10, dan bahkan dari yang 10 ini beranak cucu lagi, sehingga banyaknya sekitar 630-an Taurat Israel. Di ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya lah kita menjadi benar, menjadi hidup, menjadi terang. Di dalam kasih-Nya lah kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kekuasaan kita menjalani hukum Taurat, menghidupi hukum Taurat. Di firman Tuhan ini mengingatkan kedatangan Yesus ke dunia ini bukan karena kebenaran saya atau kebenaran kita, tetapi karena keberdosaan kita. Dengan kasih-Nya Dia datang untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan itu. Maka melalui firman Tuhan ini sungguh besar kasih Allah. Holong ni debata di ngoluta. Naso mararga hian hita gawe mararga di debata. Dulu pernah saya berkhotbah juga Yesus bagaikan tukang sampah, di mana sampah-sampah ini dikumpul lalu dicucinya. Setelah dicuci, ditimbang, dijual ke pasar menjadi berharga. Kita juga seperti itu. Kita dulunya dilumuri oleh dosa, kegelapan, kebencian, ketidaktentraman. Lalu Yesus datang. Iya sudah. Nah benci menjadi sayang. Yang bertengkar menjadi berdamai. Yang khawatir menjadi percaya. Yang ragu menjadi hot aporsion. Itulah Yesus mengubah. Jadi seperti pemulung yang mengumpulkan sampah, dibersihkannya, setelah dibersihkannya menjadi berharga. Karena itulah kasih Tuhan, bukan karena kebenaran kita, tapi karena dosa kita. Dan Tuhan tidak ingin bahwa kita mati begitu saja, sia-sia ciptaannya. Tidak, tapi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk membersihkan kita dari dosa yang tadi, supaya hidup di dalam kasih karunia dan terang dari Allah.
Itu artinya kehidupan orang Kristen saat ini bukan lagi dari dirinya sendiri, tetapi dia hidup atas karunia dan kebenaran Allah. Jadi hitaon na mangolu sonari bahasa Batakna, na mangolu saunari dang mangolu behita sian haborti bionon, alainang mangolu de hita sian hasit tongan ni debata, dohot sian holong ni debata. Tamama hita mangulahonon di tonga-tonga ni ngoluta. Dang sahabang hita dohot na di portibion. Dang sarupa behita dohot jolma-jolma nasa porsi atu Yesus. Alai nunga ditubus debata hita. Argado hita ditubus. Merhiti anak-anak Tuhan Yesus. Molo akan namar hapor siang tuna asing mengalului do penasida sedia do darat tu surga songo dia do panesan di dosa nami, tapi orang Kristen tidak. Yesus menjamin orang-orang yang percaya kepadanya akan hidup kekal selama-lamanya. Jalan kebenaran wasoni debata. Karena itu Bapak Ibu, melalui Natal, pesta Natal kedua hari ini sekalian Minggu, hari ini menegaskan bagi kita firman itu telah menjadi manusia dan firman itu tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus itu tinggal di dalam diri kita, Roh Kudus. Maka kita harus hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas perayaan Natal yang kami rayakan. Dari tanggal 13 di gerejamu HKBP Jeruju ini, kami merayakan Natal diakoni, Natal sekolah minggu, Natal ama, Natal ina, Natal remaja, Naposa bulung. Dan hari ini kami juga merayakan Natal untuk kedua kali di gerejamu ini. Dalam tahun ini, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami merayakannya bukan untuk kebahagiaan kami saja, tetapi baiklah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang sudah dilakukan oleh anggota-anggota perayaan Natal, dalam perayaan Natal itu hendaklah itu menjadi berkat-Mu kepada orang yang menerima melalui diakoni sosial yang kami terima dari perempuan distrik, diberikan kepada jemaat Tuhan, yang diberikan oleh punguan ama, yang diberikan oleh punguan Ina Kamis. Semuanya itu hanya buah iman kami, bahwa kami harus saling menopang, saling mendoakan. Sebab firman Tuhan hari ini nyata sudah di dalam kehidupan kami. Kami harus hidup di dalam kasih karunia-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam diri kami. Sehingga umat Kristen bukan lahir dari dunia, tetapi lahir dari iman, dari surga, karena Allah Yesus di dalam Roh Kudus bersama-sama tinggal di gereja-Mu, di diri kami, di rumah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah dan karunia-Mu ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal Madihita. Horas